Oke, nah, saya akan buka aja pertemuan pertama kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Nah, pada pertemuan pertama ini, kebetulan materi kita itu tentang animasi. Oke, nah di animasi sendiri banyak hal yang mungkin kamu juga sebenarnya sudah tahu gitu kan tentang animasi gitu. Udah sering lihat apa produk-produk dari animasi. Nah, di sini saya menyertakan PPT. Di dalam beberapa PPT itu ada beberapa motivasi yang saya berikan. Tapi saya ambil satu motivasi aja biar nggak terlalu lama karena saya kira tadi saya bisa ngezoom hari ini. Tapi karena mungkin jaringan jadi saya gunakan teknik lain aja. Nah, dia di sini dikatakan oleh Walt Disney, dia mengatakan semua impian kita itu bisa menjadi nyata jika kita memiliki keberanian besar untuk mengejar impian tersebut gitu. Nah, kamu sekarang semester 3 ya kan? Semester 3 yang boleh dibilang kamu begitu kuliah tuh udah kena daring ya. Nah, tapi seperti apapun yang kamu hadapi keadaannya, kamu harus tetap di mimpi kamu waktu kamu kuliah di semester 1 gitu. Itu harus tetap kamu lakukan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena keberhasilan itu adalah buah dari kerja keras dan pantang menyerah. Jadi nggak cukup cuma sekedar mimpi, nggak cukup kamu bermimpi aja gitu kan. Nah, saya katakan bahwa saya juga mau sharing sedikit ke kamu. Saya juga dulu bukan orang yang waktu SMA kepengen masuk yang namanya komputer gitu kan. Bukan kepengen masuk yang namanya komputer, tapi keadaan mengantarkan saya di sini. Nah, keadaan itu mengantarkan saya di sini, keadaan mengantarkan saya jadi dosen kamu, dan keadaan itu membuat saya juga di umur 24 tahun sudah jadi seorang dosen gitu. Nah, saya harap ini menjadi acuan juga ke kamu. Jadi kamu mulai sekarang itu udah bisa untuk memasang atau dibilang membuat poin-poin dari impian kamu. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi seperti apa ke depannya? Walaupun mungkin kamu gak suka sama dunia ini. Nah, dunia yang kamu pilih atau kamu jalani sekarang ini gitu kan. Tapi saya ini lagi ke kamu bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil kok. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Kita nggak tahu apa yang terbaik di diri kita karena Tuhanlah yang lebih tahu jalan yang terbaik untuk kita. Kayak saya kemarin, saya cuma kepengen jadi dokter, gak ada kata lain selain dokter, tapi ternyata Allah bilang saya masuknya jadi dosen. Nah, itu. Tapi perjalanan saya untuk jadi dosen ya pasti saya punya kerja keras dan pantang menyerah. Jadi bukan hanya sekedar mungkin saya kuliah atau mungkin saya begitu saja gitu kan. Tapi benar-benar di keadaan saya mengenal banyak keadaan baru sih, seperti yang memang kita tahu bahwa kuliah itu nggak cukup kamu dapat ilmunya aja sebenarnya, tapi kuliah itu kamu dapat prosesnya, itu yang paling penting. Proses ketika kamu berhadapan dengan orang seperti ini, proses ketika kamu dapat teman yang seperti ini. Makanya ketika kamu kuliah dengan kamu tidak kuliah, cara berpikirnya itu berbeda gitu. Nah, itu aja mungkin motivasi dari saya, nggak banyak-banyak ya. Nah, ini untuk perkenalan diri. Nama saya itu belum berubah ya. Saya juga nggak kepengen untuk merubahnya. Jadi nama saya Rika Fahmi Ginting. Saya dosen perempuan sebenarnya. Kemarin ada kebetulan yang manggil saya Pak, mungkin karena dari nama saya kayak. Nah iya, ini saya juga bingung kenapa orang tua saya ngasih nama saya itu kemarin. Nah, untuk nomor handphone, ketika kamu nanti ada hambatan atau seperti apa, dan di sini saya ada ini ke kamu. Jadi ini nomor handphone, langsung terhubung ke WA. Kamu bisa WA saya secara pribadi untuk perkenalan. Jadi saya mau kamu perkenalkan diri kamu betul-betul dengan video, karena saya mau tahu mahasiswa-mahasiswa saya dari 3 MIC 1 ini siapa aja gitu.
karena daring ini. Jadi memang saya benar-benar berharap Zoom-nya tadi bisa berhasil gitu kan. Jadi ada di 0822 7248 Nah, kamu bisa menghubungi saya melalui itu. Kirim video perkenalan kamu dengan keadaan. Satu hal lagi yang saya inginkan, kamu ikut giveaway yang saya lakukan gitu. Nah, jadi nanti kamu kirimkan bukti kamu ikut giveaway yang saya screenshot, yang kamu screenshot, kamu sudah melakukan ikutan giveaway dari saya, karena saya lagi ada lagi ada project juga sekalian sama ada penelitian, jadi saya harapkan kamu bisa ikut giveaway dari saya. Nanti kalau sudah ikut, itu ada di, nanti saya kasih linknya. Kemudian nanti kamu boleh screenshot bukti kalau kamu sudah ikutan giveaway dari saya. Dan boleh kirim bukti itu beserta dengan video perkenalan kamu di 0822 7248 1758 yang langsung terhubung ke WhatsApp saya. Nah, kalau nanti ada keperluan kayak misalnya tugas, kamu boleh, kalau misalnya saya mintanya dari email, kamu boleh email ke erikafg04@gmail.com. Mungkin itu aja ya perkenalan dari saya. Next, saya akan kasih perkenalan untuk memperlihatkan, mungkin perlihatkan wajah saya ya, karena ini saya minta kalian dulu memperkenalkan diri, nanti dengan video. Di next materi bakal ada materi beserta dengan wajah saya, karena saya semester 1 dan 2 kayaknya nggak ada ngajar kemarin. Tapi nggak tahu ya, ada sih satu kelas, tapi saya kebetulan beberapa kali dapat kelas semester atas, jarang dapat semester bawah gitu kan. Ini juga kebetulan saya dapat kalian nih untuk pelajaran animasi, karena biasa saya ngajarnya mobile, kemudian saya ngajarnya itu sistem operasi sama sistem terdistribusi di semester 7. Nah, ini ada beberapa tata tertib perkuliahan daring yang saya ingin kalian ketahuin. Jadi kalau kayak keterlambatan itu saya kasihlah di angka 25 menit tanpa boleh melapor gitu kan. Tapi kalau misalnya di 25 menit kamu nggak ada melapor, mau nggak mau saya itu akan memberikan keadaan kamu absen kalau kamu nggak ada masuk ke kelas daring. Tapi kalau kamu masuk ke kelas daring mungkin di keadaan, Bu, saya masuknya di menit 30 atau 40, apa yang terjadi? Yang terjadi itu kamu akan saya bikin izin. Nah, jadi kalau misalnya memang kamu ada hambatan, kamu boleh melapor langsung ke WA saya. Tuh. Jadi boleh dipahami dulu untuk tertibnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kamu tanyakan ke saya. Kemudian animasi itu kita pelajari di semester 3. Kenapa? Karena dianggap materi ini itu bisa jadi pengembangan kamu untuk materi-materi selanjutnya. Karena biasanya animasi itu digunakan juga untuk nanti pembelajaran dari materi-materi selanjutnya sampai kita di semester 8. Jadi kayak di semester 4 dan 5 itu banyak yang masih menggunakan animasi. Jadi kamu diharapkan di semester 3 ini kamu dapat mempelajari animasi. Nah, jadi sebenarnya animasi itu apa? Animasi itu adalah gambar bergerak yang dia berbentuk dari sekumpulan objek gambar yang disusun secara beraturan. Jadi pergerakan yang terjadi di dalam animasi itu sebenarnya ada aturannya dulu. Aturan terhadap apa, Bu? Waktu dan kegiatan apa yang akan dia lakukan gitu. Nah, jadi dia itu bisa berupa makhluk hidup, benda mati, ataupun tulisan yang akan kita lakukan di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Nah, di sini dalam pembuatan animasi, aplikasi yang akan kita gunakan itu adalah Macromedia Flash. Maaf, hanya kurang. Macromedia Flash 8 yang saya harap kamu bisa install ini aplikasi Macromedia Flash 8 karena ini akan lebih sangat mempermudahkan kamu daripada aplikasi yang lain. Oke, untuk sistem penilaian sama dengan dosen yang lain, kehadiran saya di mata kuliah saya itu tetap saya hitung 10%, kuis 10%, UAS 35%, UTS 35%, tugas 10%, dan N3 10%. Nah, untuk kuis saya selalu melakukannya di pertemuan ke-7, itu pertemuan sebelum kalian UTS, dan pertemuan ke-15 sama pertemuan sebelum kalian UAS. Nah, jadi jangan sampai kelewatan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Di sini saya, seperti yang saya katakan, saya belum bisa untuk perkenalan secara
virtual untuk kalian bisa mengenal Bu Erika itu orangnya yang mana ya. Tapi di next pertemuan saya akan bikin video perkenalan saya sedikit gitu. Dan apa yang saya harapkan dari kalian sebenarnya di pelajaran animasi ini gitu ya. Mungkin itu saja, dan saya akan sertakan ke kalian ada video pembelajaran penggunaan Macromedia Flash 8 supaya kalian juga paham. Jadi saya harapkan si Macromedia Flash ini bisa kalian install bagi yang punya laptop. Nanti boleh melapor ke saya siapa saja yang punya laptop, dan itu akan menjadi nilai atau poin plus gitu. Oke, kita lanjut aja langsung ke materi yang memperkenalkan tentang Macromedia Flash 8 itu seperti apa. Oke. Oke, langsung saja kita untuk membuka Macromedia Flash 8, kita bisa masuk ke program, kemudian kita cari Macromedia, kemudian kita klik yang ada icon ini, Macromedia Flash 8, icon lingkaran merah bertuliskan F. Ketika sudah masuk seperti ini, kemudian ini ada 3 pilihan, ada Open Design Item, kemudian Create New, dan Create From Template. Maka kita pilih di Create New di Flash Dokumen. Kita klik. Oke, tampilannya yang muncul seperti ini. Yang pertama harus kita lakukan ketika kita membuka Macromedia Flash ataupun nanti Adobe Animate, yang pertama harus kita lakukan adalah mengatur ukuran stage atau mengatur ukuran layar. Kenapa? Karena ukuran stage yang muncul pertama kali standar ini adalah masih 550 kali 400 pixel. Ini tidak sesuai dengan standar HD yang saat ini biasa kita gunakan. Jadi standar HD kita adalah 16:9. Kita bisa ubah di sini dengan cara klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita ubah, saya menggunakan 1280 dibanding 1280 kali 720 pixel, satuan unitnya pixel, kemudian frame rate-nya 12 frame per second. Oke, maka dia ukurannya sudah menyesuaikan 16 dibanding 9. Oke, Bu, punya saya propertiesnya tidak kelihatan, tidak ada. Nah, mungkin bisa dengan diklik ini ada tanda panah kecil menghadap ke atas, diklik maka dia muncul. Kok tidak ada, Bu, yang tadi ukurannya? Diklik langsung propertinya ya, seperti ini, maka dia akan muncul tempat untuk mengatur ukuran stage. Itu yang pertama harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya Ibu akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Macromedia Flash. Yang pertama yaitu menu. Menu di sini sama dengan software-software yang lain. Ada File, Edit, View, Insert, Modify, Text. Nah, ini cuma mungkin ini yang membedakan ya. Ada Modify, ada Commands. Nah, ini di dalamnya juga tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan. Nanti ini Ibu akan memperkenalkan sambil lalu ketika kita sudah mulai membuat suatu proyek. Ada modify, ada text, command, control, window, help. Nah, ini namanya menu bar. Kemudian selanjutnya yaitu tools. Tools ini fitur-fiturnya sebenarnya kalau ada yang biasa menggunakan Photoshop atau Corel, di sini fitur-fiturnya masih mirip-mirip. Jadi di sini ada selection tool, ada selection tool, kemudian ada subselection tool, kemudian ada free transform tool, kemudian ada gradient, ini ya, line tool, lasso tool, kemudian text tool, rectangle. Nah, ini fiturnya sama. Ini namanya tools atau peralatan yang dibutuhkan. Kemudian di sebelah kanan di sini ada color. Color ini fungsinya untuk mengubah warna.
Color ini fungsinya untuk mengubah warna. Kemudian library. Library ini fungsinya untuk tempat penyimpanan atau perpustakaan. Jadi semua objek yang kita masukkan ke dalam stage ini nanti otomatis akan tersimpan di library, entah itu gambar, animasi, suara, maupun video. Kemudian di bagian bawah ini ada action. Action ini adalah nanti ada pilihan tindakan-tindakan atau aksi yang akan kita berlakukan pada objek yang kita buat. Entah itu misalkan tombol, entah itu animasi, atau perlakuan lainnya. Jadi misalkan tombol, nah ini bisa kita pakai go to, sehingga nanti ketika klik tombol, maka go to frame berapa, atau go to scene berapa, seperti itu. Itu action. Kemudian properties. Properties ini nanti tampilannya tergantung dari objek apa yang akan kita setting. Jadi misalkan kotak seperti ini, maka propertiesnya yang muncul adalah ini. Pilihan mengubah warna garis luar atau outline, kemudian pilihan mengubah warna fill, kemudian skalanya, stroke, ukurannya, shape-nya. Nah, ini. Beda lagi nanti propertiesnya ketika kita menggunakan teks. Ketika kita klik ini, maka propertiesnya yang muncul adalah ini. Ketika kita klik teks, maka propertiesnya yang muncul adalah pilihan mengubah jenis huruf, font size, kemudian warna, bold, italic, kemudian rata kanan, rata kiri, rata tengah, justify, dan sebagainya. Bahkan termasuk kita bisa mengubah static text, dynamic text, ataupun input text. Fungsi masing-masing dari ketiga ini nanti selanjutnya akan Ibu jelaskan. Itu properties. Kemudian berikutnya yaitu yang terakhir ini yaitu timeline. Timeline, perhatikan di atas ini ada skin 1, kemudian di sini ada tempat untuk mengedit skin. Jadi kalau skinnya 1 ya di sini ada 1. Kalau mau nambah nanti kita bisa tambahkan di nanti kita bisa tambahkan skinnya. Kemudian ini tidak muncul karena memang masih belum ada objek. Kemudian ini skala dari stage ya, skala dari stage-nya. Kemudian kita pindah ke bawah. Ini ada layer. Kalau di Corel itu tidak ada layer, kalau di Photoshop itu ada layer. Nah, fungsi layer ini sama dengan di Photoshop. Jadi, objek yang akan kita taruh di atas atau terlihat di depan, itu kita taruh layernya di bagian atas. Begitu juga sebaliknya. Untuk menambahkan layer, kita bisa klik ini, insert layer. Seperti ini, dia sudah jadi 2 layer. Kemudian, untuk mengganti nama layer, biar tidak bingung, kita bisa klik 2 kali. Jadi kalau saya biasanya selalu mengubah nama layer menjadi kebutuhan, karena biar tidak bingung ketika nyari. Jadi misalkan layer 1 saya isikan tombol misalkan. Kemudian layer berikutnya saya isikan objek misalkan. Seperti itu. Ini layer. Kemudian di sebelah kanan layer ini ada frame. Frame ini adalah kotak-kotak yang disediakan untuk menjadi tempat objek yang akan kita buat. Jadi beda frame, maka nanti beda bisa kita perlakukan dengan perlakuan yang berbeda. Tapi kalau masih dalam satu frame, maka tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa bergerak. Contohnya begini. Saya contohkan, misalkan di frame 1 di objek, saya membuat, nah seperti ini. Kemudian di frame 5, saya
Nah, di sini ada insert frame, ada insert keyframe, ada insert blank keyframe. Ketika kita ingin menginsert frame dengan menyertakan objek sebelumnya, di frame sebelumnya, maka kita insert keyframe. Perhatikan, frame 1 ada objek kotak, frame 5 objek kotak ini ikut, karena kita tadi insert keyframe. Tapi kalau kita insert blank keyframe, maka objeknya tidak ikut. Seperti itu. Nah, sekarang saya kembali di sini, fungsinya ini untuk melakukan perubahan, entah itu perubahan posisi, perubahan bentuk, maupun perubahan ukuran. Misalkan ini, kemudian di frame ini saya insert keyframe dulu. Ini saya hapus. Sorry. Saya hapus dulu ya. Saya kemudian insert keyframe. Yang di sini saya pindah lagi posisinya seperti itu, maka ketika kita mainkan dia akan bergerak. Nah, seperti itu. Itu fungsinya frame. Oke, sementara itu dulu pengenalan dasar fitur-fitur pada Macromedia Flash 8. Selanjutnya nanti di part selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, di tutorial selanjutnya, Ibu akan langsung menunjukkan bagaimana cara membuat media sederhana. Nanti kita mungkin akan kita awali dengan pembuatan tombol. Oke, sementara itu dulu dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.